Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah artikel yang berjudul Determinants and Consequence of Transfer Pricing, Autonomy and Empirical Investigation yang disusun oleh Clara Xiaoling Chen, Ximin Chen, Fei Pan, dan Yuang. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Astri Anggraini dan rekan saya Anafi Rahman dan Tessa Sofira. Adapun poin-poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu pengertian transfer pricing, abstract, introduction, hypothesis development, method, result, dan conclusion. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas pengertian transfer pricing. Apa itu transfer pricing? Dalam buku Transfer Pricing, Darussalam dan Nisab Triadi dan Bawono Kritistiaji 2013 dijelaskan bahwa secara konsep transfer pricing dapat diaplikasikan untuk 3 tujuan yang berbeda. Pertama, dari sisi hukum perseroan, transfer pricing dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan sinergi antara perusahaan dengan pemegang sahamnya. Yang kedua, dari sisi akuntansi manajerial, transfer pricing dapat digunakan untuk memaksimumkan laba suatu perusahaan melalui penentuan harga barang dan jasa oleh suatu unit organisasi dari suatu perusahaan kepada unit organisasi lainnya dalam perusahaan yang sama. Ketiga, dari perspektif perpajakan, transfer pricing adalah suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Pengertian transfer pricing menurut para ahli. Transfer pricing adalah harga yang ditentukan oleh suatu bagian dari sebuah organisasi atas penyerahan barang atau jasa yang dilakukannya kepada bagian lain dari organisasi yang sama, menurut Jerry M. Rosenberg. Baiklah, untuk selanjutnya itu abstrak. Manajemen puncak perusahaan multidivisional perlu mencapai keseimbangan antara memberikan otonomi harga transfer kepada manajer divisi dan mempertahankan beberapa tingkat kontrol untuk mencegah perilaku disfungsional. Ada sedikit bukti empiris tentang bagaimana manajemen puncak membuat trade-off ini. Berdasarkan teori agensi, kami memperkirakan bahwa otonomi transfer pricing dipengaruhi oleh standarisasi produk antara investasi asing, perbedaan tarif pajak, dan bobot pada ukuran kinerja tingkat perusahaan dalam evaluasi kinerja manajer divisi. Kami juga memprediksi bahwa tingkat ketidaksesuaian antara otonomi transfer pricing dan karakteristik organisasi mengarah pada persepsi keadilan yang lebih rendah dan efektivitas transfer pricing yang dirasakan oleh manajer divisi. Menggunakan data yang dikumpulkan dari survei cross-sectional terhadap 210 manajer divisi, kami menemukan hasil yang konsisten dengan prediksi kami. Selanjutnya, introduction. Kami mendefinisikan otonomi harga transfer sebagai sejauh mana manajer divisi daripada manajemen puncak perusahaan menentukan harga transfer akhir untuk transaksi internal antar divisi. Transaksi ini mencakup transaksi domestik dan lintas batas antar divisi dari perusahaan yang sama. Manajemen puncak dari perusahaan multidivisional menghadapi tantangan untuk mencapai keseimbangan antara memberikan otonomi kepada manajer divisi dan mempertahankan beberapa tingkat kendali untuk mencegah perilaku disfungsional. Otonomi divisi dalam transfer pricing mencakup otonomi harga dan otonomi sumber atau kebebasan untuk membeli atau menjual secara internal versus eksternal.
Kami fokus pada otonomi penetapan harga dalam penelitian kami, karena wawancara mendalam kami dengan 3 eksekutif puncak di perusahaan induk dan 8 manajer divisi mengungkapkan variasi yang relatif kecil dalam otonomi sumber dan variasi yang relatif besar dalam otonomi penetapan harga di seluruh perusahaan. Wawancara kami juga menunjukkan bahwa otonomi penetapan harga adalah hal yang paling menjadi perhatian para manajer. Meskipun demikian, kami melakukan analisis tambahan untuk menjelaskan. Pertimbangan penting dan unik dalam keputusan transfer pricing adalah perbedaan tarif pajak. Ketika ada perbedaan tarif pajak antara divisi yang berbeda, manajemen puncak perusahaan lebih cenderung memusatkan keputusan transfer pricing untuk meminimalkan pajak bagi perusahaan, meskipun atribut transaksi itu sendiri mungkin memerlukan desentralisasi. Materi selanjutnya yaitu hipotesis development. Yang pertama, determinan transfer pricing autonomy. Agensi teori menyarankan pengaruh dari 2 set besar faktor pada tingkat pendelegasian hak keputusan, asimetri informasi dan kesesuaian tujuan, menunjukkan bahwa tingkat desentralisasi yang optimal membutuhkan keseimbangan biaya keputusan yang buruk karena informasi yang buruk dan yang disebabkan oleh ketidaksesuaian tujuan. Di bawah ini, kami menggunakan 2 set faktor di atas sebagai kerangka kerja pengorganisasian dan mengacu pada teori keagenan untuk menentukan determinan spesifik dari otonomi transfer pricing. Yang kedua, asimetri informasi dan otonomi harga transfer. Dalam pengaturan harga transfer, asimetri informasi sering terjadi antara kantor pusat dan divisi mengenai harga pasar atau biaya internal. Misalnya, untuk periode sampel kami, tarif pajak penghasilan adalah 33% untuk perusahaan yang bukan merupakan perusahaan investasi asing atau perusahaan teknologi tinggi dan baru. Tarif pajak penghasilan hanya 15% dan 24%, masing-masing untuk FTA yang terletak di zona ekonomi yang ditentukan dan kota terbuka. Tarif pajak dikurangi menjadi 15% untuk perusahaan teknologi tinggi dan baru. Namun kenyataannya, asimetri informasi seperti itu selalu ada. Bahkan bagi perusahaan dengan pasar eksternal, untuk produk antara manajer divisi masih memiliki keunggulan informasi karena berbagai jenis penyesuaian, termasuk fitur produk, kualitas, dan jadwal pengiriman. Biaya yang mahal untuk mengatasi asimetri informasi membuat beberapa derajat pendelegasian diperlukan dalam pengaturan harga transfer. Di bawah ini, kami mengembangkan 3 hipotesis tentang determinan otonomi transfer pricing yang terkait dengan asimetri informasi. Yang pertama, ketika produk antara distandarisasi, terdapat sedikit asimetri informasi antara manajemen puncak dan manajer divisi. Meskipun divisi masih dapat melakukan penyesuaian dalam bentuk diskon karena perbedaan biaya antara transaksi internal dan eksternal. Kedua, keputusan transfer pricing seringkali dipengaruhi oleh perbedaan tarif pajak antar divisi. Pekerjaan analitis dalam literatur akuntansi telah menyelidiki metode harga transfer yang optimal dengan adanya perbedaan tarif pajak antar divisi. Tetapi ada sedikit penelitian empiris tentang pengaruh perbedaan tarif pajak pada otonomi transfer pricing. Berdasarkan analisis dinamis dari studi kasus dalam pengaturan perusahaan multinasional, Coles et al. Menyimpulkan bahwa karena persyaratan dokumentasi rinci dan prosedur yang terlibat untuk memastikan kepatuhan pajak, penerapan kebijakan penetapan harga patuh pajak tunggal akan meningkat sentralisasi dalam keputusan penetapan harga transfer. Yang ketiga, kesesuaian tujuan dan otonomi penetapan harga transfer. Dalam pengaturan harga transfer,
Ketidaksesuaian tujuan antara divisi dan perusahaan seringkali dapat menyebabkan keputusan suboptimal yang meningkatkan keuntungan divisi tetapi merugikan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Salah satu solusi yang diajukan oleh para peneliti adalah merancang sistem pengukuran kinerja dengan penekanan yang lebih besar pada laba seluruh perusahaan untuk mendorong kerjasama antar divisi yang berbeda dan mendorong penyelarasan tujuan antara manajer divisi dan manajemen puncak perusahaan. Yang keempat, konsekuensi dari transfer pricing otonomi. Pada bagian ini, kami memeriksa apakah konsekuensi otonomi divisi pada berbagai hasil adalah fungsi dari kesesuaian antara otonomi, harga transfer, dan karakteristik organisasi dan lingkungan. Proses pengambilan keputusan harga transfer yang sukses harus membuat manajer divisi merasa bahwa mereka dihargai secara adil atas kontribusinya pada perusahaan. Keadilan prosedural mengacu pada keadilan yang dirasakan dari cara yang digunakan untuk menentukan hasil keputusan dan dipupuk melalui memiliki suara dalam pengambilan keputusan atau pengaruh atas hasil. Dalam pengaturan harga transfer, keadilan distributif mencakup keadilan harga transfer itu sendiri dan pengaruh harga transfer pada kompensasi manajer divisi. Kami memprediksi bahwa efektivitas transfer pricing yang dirasakan oleh manajer divisi akan meningkat dengan kesesuaian antara karakteristik organisasi dan tingkat otonomi transfer pricing. Selanjutnya, metode. Yang pertama, sampel dan data. Untuk menguji hipotesis, kami mengumpulkan data melalui survei terhadap manajer umum atau manajer keuangan dari divisi milik perusahaan industri atau komersial di Cina. Kami merancang kuesioner survei mengikuti pedoman Van der Stad, Young dan Chen tahun 2005. Kami mengambil langkah-langkah berikut untuk memastikan kualitas desainer kuesioner. Pertama, kami melakukan wawancara mendalam dengan 3 eksekutif puncak di perusahaan dan 8 manajer divisi untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang variasi otonomi divisi dalam proses pengambilan keputusan harga transfer, kemungkinan penentu otonomi harga transfer, dan potensi masalah dan konflik di proses pengambilan keputusan transfer pricing. Berikut berdasarkan wawancara kami, dan kami wawancara dengan manajer divisi menyarankan variasi dalam tingkat otonomi divisi. Seorang manajer divisi berkomentar bahwa harga pasar adalah kisaran bukan satu angka, bahkan jika manajemen puncak mengamanatkan harga transfer berdasarkan harga pasar, kami masih dapat memiliki keleluasaan yang cukup besar terkait harga pasar yang akan digunakan. Demikian pula, manajemen puncak dapat mengamanatkan penetapan harga transfer berbasis biaya dan menyarankan presentasi markup. Tetapi, divisi masih memiliki keleluasaan mengenai biaya aktual yang digunakan. Manajerial divisi lainnya yang kami wawancarai berkomentar, kami menentukan biaya sendiri berdasarkan pengalaman masa lalu dan kebutuhan kami sendiri. Kami melakukan survei dari Maret 2007 hingga Februari 2008, mengingat minat kami untuk memeriksa praktik harga transfer antar divisi. Populasi target kami adalah semua divisi yang dimiliki oleh perusahaan dengan banyak divisi. Perusahaan semacam itu disebut sebagai perusahaan grup di Cina. Untuk memastikan tingkat respon yang diterima, kami memperoleh bantuan dari eksekutif yang terdaftar di kelas pelatihan eksekutif yang dapat kami akses. Yang kedua, variabel kontrol. Kami menyertakan sejumlah variabel kontrol dalam pengujian kami. Pertama, kami mengontrol Divisional Summary Measure atau DSM, dan kami mengharapkan hubungan positif antara DSM dan otonomi divisi berdasarkan penelitian sebelumnya tentang desentralisasi secara umum. DSM adalah bobot persentase pada ukuran-ukuran yang meringkas kinerja keuangan divisi secara keseluruhan dalam evaluasi kinerja manajer divisi. Kedua, kami mengontrol desentralisasi secara umum menggunakan 5 item yang diadaptasi dari Gould dan Xia tahun 1994. Mengikuti studi sebelumnya,
Kami menyusun ukuran keseluruhan desentralisasi dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan rata-rata menurut peraturan di Cina. Kepemilikan asing harus sama dengan atau lebih dari 25% dalam perusahaan patungan. Ketiga, kami mengontrol interdependensi organisasi dan ketidakpastian lingkungan. Yang keduanya telah didokumentasikan dalam literatur sebelumnya untuk mengetahui delegasi secara umum. Kami mengukur interdependensi organisasi dan 4 item. Kami mengadaptasi segala ketidakpastian lingkungan dari Chenhal dan Morris tahun 1986 dan Gould dan Chia tahun 1994. Literatur sebelumnya memberikan argumen yang saling bersaing mengenai hubungan antara saling ketergantungan organisasi dengan desentralisasi. Keempat, kami mengontrol metode transfer pricing karena penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa metode transfer pricing dan otonomi transfer pricing dapat saling berkaitan. Sejauh ketersediaan harga pasar memudahkan manajemen puncak untuk mendelegasikan hak keputusan, kami memperkirakan hubungan positif antara pengguna harga transfer berbasis pasar dan otonomi harga transfer. Metode transfer pricing diukur sebagai persentase dari jumlah transaksi menggunakan metode transfer pricing berbasis pasar untuk satu divisi. Kelima, kami mengontrol ukuran divisi. Kami berharap bahwa dengan bertambahnya ukuran divisi, jumlah informasi yang perlu diproses dan ditransfer ke kantor pusat menjadi lebih besar, yang seharusnya mengarah pada pendelegasian yang lebih besar. Ukuran diukur sebagai logaritma natural dari total aset divisi. Yang keenam, kami mengontrol persentase transaksi intra-perusahaan dari semua transaksi suatu divisi. Volume transaksi dalam perusahaan yang tinggi dapat menyebabkan otonomi divisi yang lebih rendah karena keinginan manajemen puncak untuk memastikan bahwa transaksi ini menghasilkan persentase yang lebih besar dari keuntungan perusahaan adalah untuk kepentingan terbaik perusahaan. Yang ketujuh, kami mengontrol kepemilikan negara. Sistem pengendalian manajemen di perusahaan milik negara Cina mungkin berbeda secara sistematis dari yang ada di perusahaan bukan milik negara, karena pengawasan pemerintah yang lebih ketat terhadap badan usaha milik negara. Kami berharap badan usaha milik negara lebih tersentralisasi daripada yang terdaftar di bursa atau milik asing. Hasil, untuk menjelaskan lebih lanjut tentang berbagai dimensi otonomi transfer pricing, kami juga memeriksa 3 dimensi, yaitu tingkat pendelegasian, tingkat arbitrase, dan partisipasi manajer divisi dalam transfer pricing secara terpisah. Hasil dari analisis tambahan ini sebagian besar konsisten dengan hasil berdasarkan ukuran yang menggabungkan ketiga dimensi ini. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa standarisasi dan FEA menjadi tidak signifikan seketika kami menggunakan tingkat arbitrase dalam keputusan penetapan harga transfer sebagai variabel dependen. Mengingat argumen teoritis yang bersaing dan hipotesis nol untuk standarisasi, kurangnya signifikasi pada variabel ini tidak mengherankan. Mengenai FEA, kami menduga bahwa hal itu berdampak kecil pada tingkat arbitrase karena meminimalkan kewajiban pajak global seringkali menjadi pendorong pembentukan usaha patungan sino asing atau hanya perusahaan milik asing. Oleh karena itu, manajemen perusahaan FEA lebih cenderung untuk memusatkan keputusan penetapan harga transfer ex ante untuk mencegah potensi konflik dan memaksimalkan penghematan pajak global, yang mengarah ke permintaan yang lebih rendah untuk prosedur arbitrase ex post, mengontrol pilihan simultan otonomi, penentuan harga transfer, dan pengukuran kinerja. Kesimpulan, studi ini mengkaji determinan dan konsekuensi dari otonomi transfer pricing. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari survei cross-seksional manajer divisi di Cina, kami melaporkan temuan berikut. Pertama, kami menemukan bahwa otonomi harga transfer dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mencerminkan asimetri informasi antara manajemen puncak perusahaan dan manajer divisi seperti standarisasi produk antara investasi asing.
dan perbedaan tarif pajak antar divisi. Kedua, kami menemukan bahwa otonomi harga transfer dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mencerminkan kesesuaian tujuan seperti bobot pada ukuran kinerja tingkat perusahaan dalam manajer divisi Jurnal 1 Riset Akuntansi Manajemen. Baiklah, sekian video dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.